Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat Al-Quran yang membuat saya itu terdiam. Di antaranya adalah Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4. Yang mana ayat tersebut artinya adalah bekerja keras lagi kepayahan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Yang mana ayat ini membuat saya takut. Dan apakah saya bisa melakukan atau melihat dan memperhatikan sebuah keinginan atau jiwa saya atau nafsu saya ketika akan berbuat sesuatu? Seharusnya saya menilai atau menimbang-nimbang apa yang akan saya lakukan. Apakah itu mendatangkan kebaikan dan mendatangkan manfaat, ataukah itu sebuah kejelekan semata? Seharusnya setelah saya menimbang, jika itu baik maka saya akan lakukan, namun itu jika tidak baik maka tidak akan saya lakukan. Tapi tidak tahu kenapa seolah-olah akal ini tidak berfungsi. Lalu apakah saya bisa introspeksi diri saya baik terhadap ketaatan yang sudah saya lakukan? Apakah banyak celah-celah yang masih kurang? Apakah masih banyak yang harus saya penuhi dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad? Dan apakah seluruh perbuatan yang saya lakukan itu akan meninggalkan hal-hal yang baik, adapun bukan hal yang sebaiknya yang bisa membuat saya masuk ke neraka? Lalu saya mulai mengintrospeksi diri, padahal kebiasaan yang saya lakukan ternyata memang benar. Apa kata ulama, di antara penyebab seseorang itu keras kepala adalah banyak makan, banyak tidur, dan banyak mendengarkan musik. Dan saya orangnya memang banyak makan, tapi tidak tahu kenapa saya sudah tahu tapi tetap saya melakukan itu. Lalu sahabat Muaz bin Jabal pernah berkata, itu tertulis di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4086 dan tertulis juga di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1733, yang mana sahabat Muaz bin Jabal berkata, yang artinya, adapun saya maka saya sholat dan tidur, dan saya berharap dalam tidur saya apa yang saya harapkan dalam sholat saya. Nah, ini masih saya belum paham. Bagi teman-teman yang paham silahkan bantu saya untuk memahami hadis tersebut. Lalu saya bertanya, jika saya ingin introspeksi diri, maka saya harus memulai dari mana? Ternyata ada seorang ulama yang mengatakan, hendaklah mulai dari urusan-urusan yang wajib. Apabila menjumpai kekurangan pada hal yang wajib tersebut, maka berusahalah untuk menutupnya atau tidak melakukannya lagi, sehingga hal-hal yang wajib itu sudah terpenuhi semuanya. Lalu
setelah introspeksi diri pada hal yang wajib dilakukan, lalu pada masalah hal yang tidak boleh dilakukan. Apakah saya melakukan hal yang dilarang dalam agama pada hari ini atau sebelumnya? Jika hal-hal itu pernah saya lakukan, saya pernah berbuat dosa, maka sekarang dan esok hari saya harus segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan berusaha untuk melakukan kebaikan agar bisa dosa-dosa yang sudah saya lakukan sebelumnya terhapus. Kemudian introspeksi diri, kata beliau, juga pada perkara yang bisa membahayakan anggota badan, baik itu dari ucapan yang menyakiti hati orang sehingga orang dendam kepada kita dan bisa mencelakakan kita. Adapun introspeksi diri pada langkah kaki, kemana langkah kaki saya berjalan hari ini, dan untuk siapa saya bekerja, untuk siapa saya bergerak, dan itu harus saya mulai introspeksi. Jadi beliau menjelaskan introspeksi itu dimulai dari hal-hal yang wajib, setelah itu baru hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, setelah itu baru hal-hal yang bisa membahayakan anggota badan. Nah, dari sini lalu ternyata saya mendapatkan sebuah cerita tentang masalah introspeksi diri. Yang pertama, sebuah cerita yang mana cerita tersebut terdapat di dalam kitab Muhasabatun Nafsi nomor 23, yang jika diterjemahkan itu seperti ini. Ada sahabat Anas bin Malik berkata, suatu hari aku pernah pergi bersama sahabat Umar bin Khattab tatkala beliau masuk ke sebuah kebun. Saat itu antara aku dan beliau dipisahkan dengan sebuah tembok. Aku mendengar dia berkata, sahabat Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Tidak berguna, demi Allah kau taat kepada Allah wahai Ibnu Khattab, atau jika tidak engkau akan disiksa olehnya. Lalu ada cerita kedua, yang mana cerita kedua itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2750, yang mana sahabat Abu Bakar dan sahabat Hanzalah datang menemui Nabi Muhammad. Lalu sahabat Hanzalah berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah telah berbuat nifaq. Lalu Rasulullah menjawab, mengapa bisa demikian wahai Hanzalah? Lalu sahabat Hanzalah menjawab, wahai Rasulullah, kami jika bersamamu ingat surga, neraka, hingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala langsung. Namun bila kami keluar dari sisimu, kami tersibukkan dengan istri, tersibukkan dengan anak, tersibukkan dengan mencari nafkah, sehingga kami banyak lupa dan lalai. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad berkata, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, di tangannya, jika kalian konsisten terus-menerus dengan keadaan kalian seperti ketika kalian berkumpul bersamaku dan selalu ingat, maka para malaikat akan menyalami di tempat-tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, waktu beliau mengucapkannya 3 kali. Lalu ada cerita ketiga tentang introspeksi diri, yaitu terdapat dalam kitab Muhasabatun Nafsi nomor 96. Sahabat Sufyan bin Uyainah berkata, ada salah seorang dari kalangan salaf bertemu saudaranya. Lantas dia berkata, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Jika engkau mampu tidak menyakiti orang yang engkau cintai, maka lakukan.
Laki-laki itu keheranan sambil bertanya, apakah ada orang yang menyakiti orang yang ia cintai? Lalu dia itu menjawab, ya, jiwamu itu adalah sesuatu yang paling berharga bagimu. Apabila engkau bermaksiat kepada Allah, sungguh engkau telah menyakiti jiwamu. Lalu ada cerita keempat di dalam kitab Hilyatul Aulia jilid 8 halaman 164. Suatu hari Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, mengapa kamu tidak duduk-duduk bersama kami? Beliau menjawab, aku pergi bersama para sahabat dan tabi'in. Yang bertanya berkata, di mana ada para sahabat dan tabi'in? Lalu beliau menjawab, aku pergi merenungi dan mempelajari ilmu mereka, sehingga aku mendapati pengaruh ilmu dan amalan mereka. Namun apa yang bisa aku perbuat jika bersama kalian? Kalian hanya menggibah manusia. Semoga kita bisa menjadi jiwa yang lebih baik. Mulailah introspeksi diri sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa menjadi orang baik. Semoga kita bisa melakukan kebaikan sedikit demi sedikit. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf